semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Kristianda, biasa dipanggil Nadia. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini berhubungan dengan tugas praktikum biologi dasar, maka saya akan membuat video mengenai organel-organel pada sel tumbuhan. Silakan disimak. Ada begitu banyak tumbuhan di sekitar kita. Pernahkah kita berpikir bentuk penyusun terkecil dari tumbuhan-tumbuhan ini? Baiklah, untuk mengenal organel sel tumbuhan itu lebih dekat, saya akan menggunakan semacam alat peraga sederhana untuk menjelaskan bagaimana apa saja organel-organel pada sel tumbuhan itu. Oke, kita akan mulai. Tentu saja dari luarnya adalah dinding sel di bagian tepi di sini dan secara keseluruhannya. Nah, dinding sel ini fungsinya untuk sebagai pelindung luar dari organel-organel yang ada di dalam sel. Berikutnya kita akan masuk ke dalamnya, yaitu ada membran sel atau membran plasma di bagian sini. Nah, membran plasma atau membran sel ini fungsinya sebagai pelindung juga dari isi-isi dalam pada sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam. Ini adalah bagian sitoplasma yang berupa cairan, di mana pada sitoplasma akan melekat berbagai macam organel-organel pada sel tumbuhan. Oke, yang pertama itu ada vakuola. Nah, vakuola pada sel tumbuhan itu berukuran besar. Mengapa? Karena jika kita perhatikan, sifat dari sel tumbuhan itu adalah autotrof, di mana dia akan menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, sel tumbuhan tentunya butuh tempat penyimpanan dari hasil yang dikerjakannya tadi atau penyimpanan makanan-makanan tersebut. Berikutnya ada nukleus. Nah, nukleus ini tentunya fungsinya sebagai pusat pengatur pengendali segala aktivitas dan kegiatan pada sel. Dan di tengah ini adalah bagian nukleolusnya. Di bagian nukleus ini biasanya terdapat benang kromatin yang biasanya akan mengandung materi-materi genetik pada sel tumbuhan. Lalu berikutnya itu ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma pada sel tumbuhan itu ada dua, yaitu Re halus dan Re kasar. Ini Re halus fungsinya sebagai sintesis lipid atau lemak, dan ini adalah Re kasar. Disebut kasar karena bisa kita perhatikan bintil-bintil yang ada pada retikulum ini. Ini adalah retikulum yang mengandung ribosom, di mana tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian kita beralih kepada organel yang menjadi ciri khas dari sel tumbuhan, di mana ini tidak dimiliki oleh sel hewan, atau kita sebut dengan kloroplas. Kloroplas atau plastida ini fungsinya sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis atau tempat menghasilkan makanan tadi. Berikutnya, untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada dalam sel, tentunya sel tumbuhan tidak lepas dari energi, membutuhkan energi. Nah, tumbuhan membutuhkan organel yang disebut dengan mitokondria. Nah, mitokondria ini biasanya akan melakukan respirasi sel, di mana respirasi sel akan menghasilkan energi berupa ATP nantinya. Untuk sel melakukan pekerjaan dalam aktivitas. Berikutnya ada aparatus Golgi atau disebut juga dengan badan Golgi. Biasanya untuk tempat terjadinya sekresi atau juga tempat modifikasi untuk transport seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Biasanya pekerjaan transport ini akan dilakukan oleh vesikel Golgi. Itu biasanya seperti titik-titik di bagian di dekat si badan Golgi ini. Nah, disebut dengan vesikel Golgi. Nah, vesikel Golgi inilah yang akan menjalankan fungsi pengantaran transport tadi. Lalu sel tumbuhan juga memiliki peroksisom. Nah, peroksisom ini fungsinya untuk menguraikan H2O2 menjadi sederhana atau air, yaitu H2O, dibantu dengan enzim katalase. Dan terakhir, sel tumbuhan itu memiliki juga yang dinamakannya dengan rangka sel atau sitoskeleton. Biasanya berupa mikrofilamen atau mikrotubulus, seperti garis-garis di bagian sel tumbuhan. Nah, ini yang akan menjadi rangka pada sel tumbuhan nanti. Jadi sitoskeleton itu ada dua, yaitu mikrofilamen dan mikrotubulus. Nah, itulah organ-organ pada sel tumbuhan.
Sekian dan terima kasih.